Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bahas tentang screening imunisasi TT atau tetanus toksoid. Oke teman-teman, langsung aja ke materinya. Nah, sebelum kita ke soalnya ya teman-teman ya, cara screeningnya gimana, aku akan review ulang sedikit-sedikit tentang apa sih imunisasi tetanus kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi imunisasi TT atau tetanus toksoid ya tujuannya adalah untuk mencegah dan melindungi dari penyakit tetanus baik bagi diri sendiri maupun bayi yang akan dilahirkan kelak gitu ya teman-teman. Nah, tetanus ini disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani di mana bakteri ini sering ditemukan di tanah, di debu dan kotoran hewan ataupun manusia. Biasanya bakteri penyebab tetanus masuk ke tubuh melalui luka di kulit, seperti luka sayatan dari benda tajam terkontaminasi. Makanya kan untuk catin ya kan calon pengantin itu biasanya kan dikasih ya imunisasi TT. Nah, tujuannya nanti kalau misalnya si ibu itu melahirkan yang ditakutkan ya teman-teman, dari alat-alat yang dipakai ketika bersalin kan kita nggak tahu, kadang ada yang lahirannya di dukun atau mungkin peralatannya kurang steril. Nah, itu kan bisa menjadi jalan masuknya infeksi bakteri ini ya, nauzubillah. Nah, makanya nanti aku jelaskan materinya terlebih dahulu sebelum kita coba ke screeningnya gitu ya teman-teman ya. Nah, imunisasi TT ya. Oke, ini teman-teman silahkan dipahami pelan-pelan biar gak bingung ya. Jadi, catin perempuan itu kan perlu mendapat imunisasi TT untuk mencegah dan melindungi diri terhadap tetanus. Ya kan teman-teman, kalau yang praktik di puskesmas kan sering lihat ya ada catin mau suntik TT terus nanti dapat suratnya gitu ya. Kemudian jika status imunisasi TT belum lengkap, maka catin perempuan harus melengkapi status tetanusnya di puskesmas. Nah, kadang kan tanya, Kak, kalau imunisasi TT itu catin perempuan apa laki-laki? Jelas ya, jelas banget catin perempuan ya teman-teman, karena kadang ada yang masih bingung, catin laki-lakinya dapat nggak sih? Enggak ya, yang perempuan aja. Kemudian sebelum imunisasi dilakukan penentuan status imunisasi TT melalui screening terlebih dahulu. Nanti ini kita akan bahas di slide yang di belakang ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman, sebelum ke screening kita review ulang lagi tentang tabel rentang waktu pemberian imunisasi TT dan lama perlindungannya. Ini jangan sampai lupa karena ini juga sering keluar ya teman-teman di soal-soal. Imunisasi TT ya, TT1 selang waktunya ya kan, baru TT1 berarti belum ada. Lama perlindungannya adalah langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tetanus. Kemudian jarak TT1 ke TT2 itu adalah 1 bulan setelah TT1 ya. Kemudian ini teman-teman, lama perlindungannya adalah 3 tahun. Kemudian TT2 ke TT3 ya, 6 bulan jaraknya. Minimalnya ya teman-teman ya, minimal selang waktu minimal. Kemudian lama perlindungannya adalah 5 tahun. Kemudian TT3 ke TT4 selang waktu minimal pemberiannya adalah 12 bulan ya teman-teman ya, minimalnya. Kemudian kalau lama perlindungannya adalah 10 tahun ya. Kemudian imunisasi TT4 ke TT5 selang waktu minimal pemberiannya adalah 12 bulan. Jadi kalau misalnya nih ibu dapat TT4 ya kan, kemudian dia dapat TT5 itu selangnya tuh cuma 6 bulan, berarti nanti itu tuh kayak enggak apa ya, kayak useless gitu loh teman-teman loh. Soalnya di sini kan udah ada selang waktu minimalnya adalah 12 bulan gitu ya teman-teman, maksudnya seperti itu. Kemudian lama perlindungannya adalah lebih dari 25 tahun ya. Kemudian ini imunisasi TT. Nah, ini sebelum ke screening kita harus baca ini dulu biar nggak bingung ya teman-teman ya. Nanti akan aku coba jelaskan pelan-pelan. Jika status TT ibu diingat, maka lakukan screening terlebih dahulu. Oke, kita skip dulu ya yang ini ya. Kemudian jika status TT ibu lupa atau tidak diketahui, anggap belum pernah imunisasi TT sama sekali. Ulangi dari TT1. Jadi misalnya
Gini teman-teman, si ibu itu ditanyain tuh sama bidannya, dulu pernah dapat waktu bayi DPT-nya lengkap enggak gitu. Terus waktu SD pernah disuntik apa belum gitu kan. Nah, si ibunya tuh lupa. Nah, berarti kalau lupa otomatis kita ulangi dari TT1 gitu. Oke, mungkin masih bingung ya teman-teman ya, nanti kita coba ke soalnya, tapi paling enggak kita baca dulu ya yang ini ya. Kemudian imunisasi TT tidak ada interval maksimal, hanya ada interval minimal, kayak yang tadi aku bilang ya teman-teman ya, nih ada interval minimalnya gitu. Aduh, mana sih? Nih, ada interval minimalnya ya teman-teman ya. Misalnya TT1 ke TT2 minimal harus 1 bulan setelah TT1. Kalau misalnya pemberiannya jaraknya cuma 2 hari gitu, berarti nanti useless gitu ya teman-teman. Ada minimalnya yaitu 1 bulan. Kalau toh misalnya dari TT1 ke TT2 jaraknya itu 2 bulan, nggak apa-apa, yang penting ada batas waktu minimalnya ini 1 bulan gitu ya, maksudnya gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian bayi usia 4 bulan yang telah mendapatkan imunisasi DPT HB HIB 1, 2, 3 dinyatakan memiliki status imunisasi T2. Oke, ini aku skip dulu, nanti aku jelaskan di belakang ya biar teman-teman gak bingung. Kemudian, anak usia 18 bulan yang telah lengkap imunisasi dasar dan mendapatkan imunisasi lanjutan DPT HB HIB mempunyai status imunisasi T3. Oke, ini yang booster itu ya teman-teman. Nanti ini aku jelaskan di belakang biar teman-teman gak bingung juga. Kemudian, anak usia sekolah dasar yang telah lengkap imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan DPT HB HIB serta mendapatkan imunisasi DT dan TD program bias dinyatakan mempunyai status imunisasi T5. Ini aku jelasin di belakang juga biar teman-teman gak bingung. Oke, pelan-pelan ya teman-teman ya, karena memang ini tuh butuh konsentrasi ya agar bisa. Nah, coba aku jelaskan pelan-pelan. Yang ini. Bayi usia 4 bulan yang telah mendapatkan imunisasi DPT HB HIB 1, 2, 3 dinyatakan telah memiliki status imunisasi T2. Ini teman-teman, statusnya dia sudah di sini. Kalau dia di bayi udah mendapatkan DPT HB HIB 1, 2, 3. Oke, sampai sini paham ya? Nanti aku jelaskan pelan-pelan. Kemudian yang ini, anak usia 18 bulan yang telah lengkap imunisasi dasar dan mendapatkan imunisasi lanjutan DPT HB HIB mempunyai status imunisasi T3. Kemudian lagi waktu SD dia tuh dapat imunisasi DT dan TD waktu program bias. Nah, dia berarti statusnya adalah T5. Tapi kalau ibunya lupa, dulu aku bayi disuntik enggak ya, waktu SD disuntik enggak ya. Nah, kalau lupa berarti balik ke sini teman-teman, balik ke sini, ulangi dari TT1.